Apaan tuh? Halo semuanya, selamat datang kembali ke The Demit bersama Petra dan Tomku. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial. Yes. Di acara Dupa Dunia Paranormal. Di episode kali ini, di Dupa ini kita kedatangan tamu perdana kita. Yeay! Seorang praktisi tarot. Jadi Dupa ini kita sekalian ngasih tahu aja dunia ini dunia paranormal. Jadi kita bakal undangin teman-teman kita yang beraktivitas, yang pekerjaannya berkecimpung di dunia supranatural, spiritual, dan yang lainnya scientific atau apapun itu ya. Mungkin nanti kita bakal undang alien juga, Pen. Alien. Tapi kali ini sebelum undang alien, kita undang dulu seorang praktisi Manusia ya. Sora, tapi dikenal namanya Sora Tarot karena dia itu praktisi pembaca tarot atau sebutannya fortune teller ya. Ya, fortune teller. Iya. Tapi pada episode kali ini kita bakal ngomongin tentang pace atau tulisannya bazi. Bazi. Udah pernah tahu belum pasti? Belum tahu, makanya gue pengen nanya-nanya sebenarnya. Iya, makanya kali ini kita undang Cisora ke tempat ini buat bongkar pace hidup lu. Yes, bongkar saya. Unboxing saya. Unboxing, telanjangilah aku. Oke, sebelum makin jauh, jangan lupa di like dulu, di komen dulu, di subscribe, di komen, iya, jangan lupa pokoknya. Abis itu kita kenalan langsung. Coba Ci, kenalin dong. Halo Demiters, aku Sora, aku seorang fortune teller, aku baca tarot, kartu Lenormand. Sekarang juga lagi jadi pacar leader juga, busy leader. Iya. By the way, kalau kalian mau cari kartu tarot, dia juga jualan loh. Ya, aku jualan. Ya, kalian bisa beli di sini. Jangan lupa ya di follow. Iya. langsung check out. Kartu tarotnya original. Original. Ya. Oh, bikin sendiri? Enggak, aku impor. Oh, tapi original maksudnya? Ya bukan, kan soalnya di luar sana tuh banyak yang tiruannya, banyak yang kayak kopian. Kalau ini produk-produk original, impor dari luar Impor negeri. dari luar. Keren. Oke, kita langsung aja, Per. Lu apa yang lu pengen tahu dulu nih sebelum kita bacain pace lu? Dulu sebenarnya apa sih itu pace gitu? Apa sih itu pace dan Pace itu kan sebenarnya berasal dari kata pak itu 8 ya. Bahasa Mandarin. Ya bahasa Mandarin, C-nya adalah karakter, jadi 8 karakter. 8 karakter. Ya, kenapa disebut 8 karakter? Karena dalam cap diri kita ketika kita lahir, pace adalah ngomongin soal potensi diri kita, karakter diri kita, jalan ninja kita. Jalan ninja kita. Ya, DNA diri. Bahasa kerennya mungkin jalan takdir atau nasib. Ada namanya mingpan. Mingpan itu adalah namanya ming adalah nasib, pan adalah papan. Papan nasib. Kayak gini namanya mingpan. Mingpan, oke, Ya. papan nasib. Oke, jadi itu papan nasib. Jadi itu papan nasib gua gitu. Iya. Ya, jadi kamu tuh ketika lahir itu adalah dari alam semesta ini, ada energi dari alam semesta ini. Oke. Namanya makanya dalam panca ada yang namanya batang langit dan cabang bumi. Buset. Gitu. Jadi ketika kamu lahir itu ada energi gitu loh dari diri, potensinya kita lihat di mana kamu orang yang berelemen apa. Oke. Dalam pace itu ada 5 elemen. Ya, Wow. jadi elemennya itu adalah secara simbolik Ya. ya. Avatar salah dong, cuma 4 elemen. Ya, itu kalau divinasi barat kan divinasi timur. kalau Jadi timur apa ada ini? kayu, api, tanah, logam, dan air. Masing-masing dari elemen ini ada yin yang-nya. Pasti teman-teman mungkin udah sering dengar yin yang gitu. Jadi setiap elemen ini tuh 5 tuh ada yin and yang-nya semua masing-masing. Iya. Dan itu beda-beda karakternya. Mau nanya Cisora, ini berarti kalau yang tadi kan ngomongin tentang mingpan seseorang gitu ya. Berarti bisa dibilang nggak sih kalau pace itu mirip kayak sebenarnya kayak manual book dari seseorang gitu? Ya, Bisa jadi itu dibilang gitu? adalah bawaan orok dia kalau Iya. bahasa mama saya. Jadi bawaan lahir orok. dia. Jadi misalnya contoh, seseorang yang punya potensi menjadi seseorang yang bekerja dalam bidang pelayanan. Nah, dia memang potensinya lahirnya memang menjadi seorang pelayan gitu, Dari lahir tuh memang udah ada. gitu. Misalnya dia berpotensi untuk mengajar. Nah, itu akan kelihatan di situ bahwa dia potensinya mengajar sesuai dengan sifat dari elemennya. Karena leluhur kami, leluhurnya Tomingse. Ya kan Leluhur Tomingse. kan dari China. Oh iya, benar. Berarti benar dong. Benar. Nah, mempercayai bahwa kita semua itu lahir dengan desain masing-masing. Jadi kayak ini kayak mirip human design. Iya. Ada kemiripannya betul. Jadi basisnya nih kira-kira apa aja sih kan kalau astrologi itu dari bintang-bintang, kalau numerologi dari angka-angka,
Kalau ini tuh dari elemen tadi yang aku Dari bilang. elemen. Ya, Elemen tapi itu. elemennya adalah secara simbolik ya. Secara simbolik. Jadi bukan berarti misalnya aku bilang, oh ini orang api, oh berarti badannya kebakar semua, nggak kayak gitu. Secara Oh. simbolik yang mewakilkan di dalam diri kita. baik. Dan akurasinya berapa sih kalau pace ini? Dari banyak ini kan ilmunya sudah sangat tua. Iya. Aku tidak pernah berani mengklaimnya. Cuman orang-orang kebanyakan bilang up to 90%. Up to 90%. Woo! Nanti kita buktiin aja ya apa Saya- yang Karena Iya. potensi diri kan. Iya. Jadi desain kita misalnya kalau jadi leluhur percaya bahwa misalnya kita ikan, ya sudah kita berenang dengan baik. Kalau kita burung terbanglah dengan benar. Oh, jadi ini ada hubungannya sama leluhur juga ya nanti ya? Ini adalah ilmu dari leluhur. Oh, Maksudnya ini ini ilmu adalah turun-temurun dari ya, leluhur. jadi ilmu itu sudah sangat tua. Asal usulnya tahu nggak dari mana? Itu dari zaman dinasti apa ya? Aku lupa sejujurnya karena secara histori panjang banget. Tapi dari dulu sudah sangat lama. Jadi sudah dilakukan pencatatan. Jadi dikumpulkan data-data ini dan ini adalah yang sudah dicoba. Jadi ilmunya sudah sangat tua. Jadi kenapa bisa presisi? Karena Iya. sudah secara historikal tuh sudah dikumpulkan Udah data-data lama, yang gitu ya. berapa Iya. puluh ribu tahun itu rasanya. Dan Bukan pastinya baru makin kemarin ya. berkembang Iya. gitu kan, makin zaman maju. Betul. Tapi Dan- tetap sesuai. Ya kalau gue lihat juga sama si pace ini ya, sama numerologi, sama astrologi, kadang nyambung dan akurasinya mirip sama Iya, biasanya. iya, Pembacaannya semua sama gitu. Cuman kalau pace itu menurut gue lebih detail aja sih. Detail banget gitu. Nanti kita buktikan ya. Oke. Kita akan buktikan. Oke. Ada mau nanya lagi nggak? Gak mau, gue maunya sekarang dibacain. Nih pasti penonton banyak yang nanya, Ci, Iya. ini pace ini tuh sesat gak sih? Gitu. Ini tuh ramalan-ramalan bukan sih? Soalnya kan banyak yang ngedengar katanya pace itu bisa ngelihat masa depan gitu, tahun berapa lu bakal bisa ada kecelakaan, bisa meninggal Waduh. berapa? Serius bisa Serius? segitunya? Sebenarnya kalau mau dibilang secara teoritis itu iya. Kemungkinannya ada, tapi kita ngomongin itu namanya potensi. Hmm. Nah, itu adalah potensi bawaannya adalah dalam apa yang aku pelajari itu adalah faktor dari Tien, faktor dari langit yang ini 30% bawaannya. Faktor dari Iya, Tien, faktor dari langit. Kayak Maksudnya bawaan lahirnya bawaan kita. lahirnya kita. Jadi jalan kerjanya 30% nih kemungkinan Jalan bisa. hijau. Ya bisa ada di tahun 2025 bakal kecelakaan itu tuh 30% nih ya betul. kemungkinannya. Tapi kan otomatis ada usaha dari manusia itu sendiri. Untuk supaya kita tidak Betul. kecelakaan. Betul, tersebut. usahanya apa? 40%. Oke. Misalnya contoh ya, kayak contoh, Hati. kita bisa lihat dalam pace, misalnya potensi sakit misalnya. Dia punya potensi bermasalah di paru-paru. Oke. Nah, berarti kan kita, kalau kita tahu kita punya potensi di paru-paru, berarti jangan merokok, kayak gitu. Iya, iya. Lebih udaranya dijaga. Iya. Terus misalnya kita punya potensi sakit di perut, ya berarti makannya dijaga. Itu kan usaha kita kan, Iya, dari benar. manusia. Dan 30% adalah dari lingkungan. Gitu loh. Jadi aku pernah ketemu kasus klien aku Tom. Dia itu dari punya pace, dia tidak suka belajar sebenarnya. Tapi mamanya dari kecil sudah bawa dia ke tukang pace leader. Nah, mamanya berusaha. Dia disekolahkan di sekolah yang sangat bagus, yang teman-temannya semua belajar dan benar-benar kompetitif gitu. Nah, jadi kan mau nggak mau dia belajar dong, karena kan temannya semua belajar dan mamanya dari kecil belikan dia buku, nggak belikan dia mainan banyak. Makanya nyampe sekarang dia jadi suka belajar nggak jadi suka. Bakal jadi lingkungan ya. Pacenya sebenarnya Bisa juga dilawan. bisa dirubah gitu ya, Betul. tergantung dari kekuatan Betul. kemauan willpower kita. Betul sekali. Tapi usahanya akan menjadi mudah atau tidak? Aku harus ngomong sulit Iya, ya. pasti sulit. ya. Kita harus benar-benar berniat gitu. Karena itu melawan nature kita. Iya. Betul. Kata-kata Petra. Betul. Kata-kata benar itu. Betul, melawan nature kita. Tapi kalau kamu berhasil itu luar biasa. Oke. Jadi ya kesimpulannya pace itu saat kita tahu pace sebenarnya buat meminimalisir hal negatif dan Ya. memaksimalkan potensi-potensi yang bagusnya. Ya, jadi Pak C itu punya moto namanya. Apa motonya? Motonya adalah meningkatkan potensi, menghindari bencana. Meningkatkan potensi, Menghindari menghindari bencana. Baik. Oke, langsung Keren. aja kan. Keren. Lancarin aku. Saya siap menghindari bencana dan meningkatkan potensi. Oke, berarti sekarang kita Terus lanjut gimana? ya. Kita lanjut. Lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Kita lanjut bakal bacain pajanya Petra. Oke, baca saya. Jadi Petra kemarin udah kasih datanya ke Kisora. Jadi untuk membaca pace ini kita perlu ketahui adalah tanggal lahir dan jam lahir. Dan dengan catatan ini harus bener ya, nggak boleh sampai salah gitu, jangan sampai kayak. Gue udah nanya meleset. nyokap gue. Jadi kita harus make sure, karena ini kan saat ngebacain ini ada tanggung jawab itu ya sebagai leader gitu. Karena kita tanggung jawab secara moral itu satu, terus kedua adalah ketika ini kan astrofisika. Jadi kita berdasarkan data. Oke, Ya baik. bukan metafisika. Ini astrofisika. Astrofisika, baik. Benar kan? Dia ada berdasarkan data. Jadi yang aku baca adalah data, interpretasi data lah bahasa Iya, kerennya. iya. Jadi ketika datanya geser,
informasi yang akan kita dapat biasanya Biasa ya. geser. Makanya aku bilang harus akurat datanya. Karena kalau nggak nanti nggak sesuai. Misalnya kayak Petra tadi bilang misalnya kayak Awal jam 5. Jam 5. Salah gua Jam ya, 5. salah. Jam 5 sama jam beat, nggak boleh kasih tahu Iya, jamnya orang. Nah, itu ternyata bisa beda informasinya. Dan itu bisa jadi nggak salah informasi yang aku kasih tahu ke Petra, salah dong informasinya. Iya. Akhirnya misalnya contoh, Petra sebenarnya berpotensi menjadi ikan, aku bilangnya Petra Iya, adalah betul. buaya misalnya. Buaya. Bercanda. Laki buaya darat. Gitu. Tapi udah ya, ini berarti data yang udah dimasuk kemarin itu udah benar ya? Udah benar. Udah diyakinkan Ya, ke dia orang tua ya? udah gua konfirmasi ke orang tua gua. Selama ini gua selalu dimasukin ke numerologi jam 5 kan. Kayak ini jam 5. Iya. Baru cek ulang Harus berarti. cek ulang. Aduh. Oke, hari ini berarti Cing mau nanya dikit dulu. Nah. Baca yang bakal dibacain buat Petra ini sejauh apa nih bacanya? Aku akan bantu secara profiling. Profiling. Profiling mulai karakter diri. Oke. Insight secara garis besar kesehatan sama bintang secara simbolik. Oke. Oke. Silakan, waktu dan tempat kita serahkan kepada Sarah Taro. Oke. Lanjut, Oke. ya. Jadi dalam dalam Pak C itu orang mempunyai 4 karakter namanya. Namanya makanya Bazi kan. Nah, Jadi posisi. jadi aku jadi seperti itu dulu nih. Nah, 4 ini adalah ada pilar jam, ada pilar hari, pilar bulan dan pilar tahun. Jam hari pilar jam Jam, hari, bulan, bulan, tahun gitu. Nah, pilar-pilar ini akan mewakilkan hubungannya Petra sama orang-orang di sekitar Petra. Oke. Nah, termasuk sama diri Petra sendiri karakternya. Oh. Nah, ini Petra secara mimpan, ya namanya mimpan papan nasi. Iya, papan Nah, nasi. ini anggap aja ini adalah avatar ceritanya. Nah, avatarnya ini Petra adalah beda-beda. Informasi yang saya bisa beritahu adalah Petra itu tahu kan kita kalau main game kan kita punya avatar nih. Iya. Nah, avatar itu kan kadang-kadang sama nih di setiap game yang ini, di game yang ini beda. Nah, kalau Petra punya itu beda semua. Jadi diri Petra sendiri ketika Petra kerja, ketika Petra sama teman, Petra sama bawahan dan sebagainya, karakter Petra beda semua. Bener sih emang sih. Betul. Jadi aku sering bercanda, orang kalau kayak gini ditanya kan, saya ditanya kan. Gimana tuh? Enggak, itu happening. Jadi kalau ditanya, aku sering bercanda ya. Kalau ditanya siapa yang kenal Petra, aku bakal jawab yang kenal Petra cuma Petra sama Tuhan. Yang paling memahami kamu. Karena kamu kalau ditanya sama orang tuamu, kamu akan jadi pribadi yang beda. Kamu kalau di matanya temanmu, kamu pribadi yang beda. Jadi kan orang bingung kan kalau ditanya siapa Iya, Petra? Siapa Petra? Mesti tanya Petra. Ini sama Identity crisis. Gue sering bingung siapa itu gua. avatarnya 4. Ya kan beda-beda semua. Iya. Oke, ini sekarang adalah ingredients Petra yang utama. Diri Oke. Petra yang nomor 1 ya. Jadi Pak C itu sebenarnya mudah-mudah sulit. Jadi tinggal asosiasikan dengan objeknya. Nah, Petra adalah orang dengan air kecil. Jadi bukan buang air kecil ya, tapi air yin. Air kecil Nah, sungai gitu. embun atau air hujan. Air hujan. Ya, lembut banget. kalau air yang besar dia juga Samudra punya kan? samudra. Nah, kamu air kecil ini adalah orang air. Nah, air melambangkan kecerdasan atau kepintaran. Baik. Gitu. Ingat ya, setiap elemen dalam Pace itu ada plus dan minus. Iya, iya. Ya, jadi tidak ada Pace yang sempurna. Itu satu. Dan tidak ada elemen yang plus The best. ya, pasti akan ada yang plus atau ada yang minus. Iya. Jadi teman-teman harus terima dulu gitu. Itu pasti gitu. Air. Oke, orang air ya, orang air kecil dilambangkan dengan air hujan. Jadi Petra adalah orang yang Ih, gua suka banget. air hujan ya. Orang air adalah melambangkan dari kepintaran atau kecerdasan. Tapi air juga melambangkan ketidakstabilan. Karena air itu Gua nggak stabil banget. karena air itu Langsung. teman-teman, saya tidak mengenal Petra Iya, ya. ini baru ketemu hari ini loh. Baru ketemu Iya, hari betul. ini dan saya tidak ada obrolan sama Petra di balik layar pun karena saya sibuk di makeup. Jadi ini benar-benar kita tidak bisa. Ya, Iya. jadi Petra nggak apa-apa. Iya. Ya, Ini langsung feedback aja, langsung respon feedback aja. aja. Karena kan aku ngomongin potensi 30%. Nah, Iya. lingkungan Petra bisa mengaruhin Petra jadi nggak keluar sifatnya atau beda kan. Iya. Nah gitu. Nah, orang air itu adalah orang yang karena dia air, dia kan melambangkan emosi juga. Jadi dia kadang-kadang tidak stabil karena ngikutin bentuk dari wadahnya. Betul, gue tergantung di mana gue Berada. Ngeblendingnya yang ngikutin gitu ya. Blendingnya jadi ngikutin. Oke. Emang ini fleksibel ya orang kayak Ya, benar fleksibel. Orang air kui ini, kita bilangnya air yin, dia adalah orang yang punya intuisi yang bagus. Oke. Nah, intuisi yang bagus dan dia bisa menjadi pemimpin yang baik. Aduh. Ya, Dia dia takut. dia peka terhadap lingkungannya. Jadi orang air kecil ini kayak dia punya sisi sentimental air.
Ya. Aku sentimental banget. Intuisinya bagus, terus habis itu dia bisa menjadi guru yang baik. Wih. Sebenarnya, jadi dia punya ability untuk jadi pengajar atau pendidik lah. Oke, namun kekurangannya orang air kecil ini dia terkadang menjadi ragu dan pelin-pelan. Nah itu dah. Karena Setiap hari saya ragu dan pelin-pelan. bingung mau dimakan siang Iya. apa gitu ya. Kadang-kadang Susah buat keputusan. terkadang menjadi temperamen, Temperamen tuh kayak gimana tuh? kayak emosionalnya muncul. Oke, marah gitu Ya, ada sisi emosional, tidak konsisten. Nggak konsisten banget gua. Dan air kecil ini kalau dia elemen, kamu kan airnya lumayan banyak nih, dia bisa menjadi paranoid. Jadi dia bisa kayak paranoid itu adalah dia Ketakutan. Gue sering ketakutan. paralisis analisis. Jadi sering parno membuat keputusan. Jadi kayak membuat keputusan apa tuh banyak Ketakutan pikiran berlebihan. Oke. Kayak gitu. Itu memang bawaan lahirnya. Cuman orang dengan air ini adalah biasanya orang kreatif. Iya. Dia punya visualisasi yang bagus bisa. Oke, baik. Orang kreatif. Jadi dia punya ide. Tapi kan itu tadi dia punya bisa mengalami apa namanya? Nggak stabil, nggak konsistennya. Betul. Tapi dia orang kreatif sebenarnya, gitu ya. Nah, terus kamu dalam lingkungan pertemanan menjadi orang tanah kecil, orang tanah yin. Orang tanah yin ini ada tanah sawah nih. Ini udah sering banget dengerin aku baca sampai apal dia. Soalnya sama sama gue juga Oh, iya. tanah sawah. Oh, sawah. Oh iya benar, dia Tempat punya curhat bakat. orang-orang. Ya, tapi orang tanah sawah itu bagus karena dia punya banyak bakat. Gitu, dia punya banyak bakat dan potensi. Nah ini gambar bisa, bikin lagu bisa, Tadi bikin lagu bisa, nyanyi bisa, Joget, saya juga bisa joget. joget, MC nge-host bisa. Ya kan apa bapak yang nggak bisa ya pak? Ngejahit bisa. Oh iya dijahit bisa, Ngejahit bisa. hairdo bisa. Aduh, bisa, make upin orang bisa. Make upin orang bisa, dia bisa banget. Kan ini juga sama. Oke, orang tanah kecil itu adalah orang yang punya banyak potensi. Namun dia kekurangannya kan namanya juga tanah sawah nih. Nah dia biasa sering dijadikan tempat curhatan sama teman-temannya dia. Buat nyampah buangan. Ya buat nyampah buangan. Makanya dia sering menyerap emosinya orang lain. Iya, gue antara dua sih, antara menyerap emosi orang lain dan diserap juga energinya. Ya makanya biasanya kalau abis curhat sama Petra, dianya seneng, Petranya lemes. Iya, capek gue sering capek. Padahal kan cuma kayak kemarin kita cuma duduk doang deh, ngobrol aja gitu kan, tapi gitu berasanya. Pasti. Wow. Petra ini nanti cemiu ya, pokoknya sebanyak aku ngomongin. Cemiu. Correct me if Pak. I'm wrong. Oh, cemiu. Ya. Correct me if I'm wrong. Ya. Oke, oke. Petra temannya harusnya sedikit, tidak banyak. Iya, sekarang lagi dikit seperti dulu. Ya. Gue sampai sedih deh. Makin gede gue temen gue dikit. Temannya kebanyakan. Dulu gaul banyak banget ya. Nah, temannya kebanyakan perempuan atau yang lebih lembut? Sifatnya. Temen gue sih kayaknya ada orangnya baik-baik ya. Untuk pertanyaannya lembut. Maksudnya lebih kayak yin orangnya. Oh iya. Cowok sih, Sifat kebanyakan cowoknya cowok. juga kebanyakan pada Temen lembut cowok, gitu. Iya, tapi yang temen cowoknya bukan yang kayak Oh dia bro gitu. oh bro. Ya bro gitu yang teman-teman. temennya yang logi banget, gitu. apa yang lebih kayak soft. lebih ngondek gitu. Kayak enggak sih. Campuran lah, Campur ya. Campuran. Oke, ini adalah orang yang berbakat ya, dia punya banyak bakat, tapi orang tanah kecil berarti dia harus banyak belajar. Karena kan namanya tanah. Tanah itu kan tanah sawah kan dia Pasti karena olah. ada unsur haranya, makanya kita mau tanam kan. Makanya dia bisa menghasilkan banyak hal. Tapi kalau tidak dia cuma jadi TPA, tanah pembuangan akhir. Sana oh my god, gue Iya kan? belajar. Benar, kamu harus banyak belajar. Terus dia berbakat mengayomi baik hati dan banyak akal. Kayak Tompo apa aja darurat bisa ya Tom. Iya, apa aja bisa. Pemaaf ya, Ya. karena orang tanah kecil itu dia ternyata punya kadar toleransi yang besar Tom. Iya. Dia memaklumi orang lain. Gue gampang banget maafin orang. Iya, maksudnya toleransi dia kayak plus minusnya orang dia sangat-sangat bisa terima, ya. Terus dia optimis, dapat dipercaya karena tanah adalah melambangkan kepercayaan. Ya, jadi kestabilan dan kepercayaan. Kamu cuma tanahnya 3, jadi kamu sudah masuk, ya masuk berapa hektar? Berlebihan maksudnya. berlebihan. Jadi gini, dalam fase ketika elemen itu menjadi terlalu berlebihan atau dia tidak ada atau dia kurang, itu akan memberikan efek. Salah satunya ini, kalau tanahnya kebanyakan kayak gini, biasa orangnya keras kepala. Oke. Emang sih. Kamu udah masuk perangnya Yel sebenarnya. Perangnya Yel. Iya. Iya, ada kayak kebiasaan yang pengen gue rubah tapi gue tetap kayak Betul.
betul. Enggak lah, udahlah emang ini Iya, jalan hidup betul. gua gitu. Karena apa? Karena tanah kan emang kestabilan, makanya dia susah berubah. Aduh. Nah, tanahnya kan terlalu banyak kan. Iya, terlalu banyak. Jadi dia biasanya kalau disuruh berubah tuh kayak ya itu susah. Susah. Dapat dipercaya tabah. Nah, makanya dia bahasa orang tabah. Oh, gua tak apa-apa. Dan peka. Gitu gua tak apa-apa. Sombong banget. Langsung batuk. Oke. Peka terhadap perasaan orang lain. Ya. Namun dia suka main rahasia-rahasiaan. Ayo. Dia suka rahasia, dia suka memendam, kan sifatnya tanah itu kadang memendam. Iya benar. Ya jadi kayak Petra sama temen tuh kayak gak terlalu bisa terbuka dia, memendam dia kalau nggak ditanya dia semua.